Sobat RRI, selamat datang di podcast RRI Manokwari. Senang sekali ya bisa menemani Anda dalam perbincangan menarik hari ini. Saya Angel Boymau dan pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan pastinya penting ya, yaitu program New Rehab 2.0. Pasti penasaran kan? Dan ini juga program dari BPJS Kesehatan tentunya. Program ini merupakan solusi bagi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan iuran agar tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Nah, bagaimana mekanismenya? Apa saja sih manfaatnya? Pastinya ada manfaat ya. Ya, kita akan membahas tuntas bersama narasumber kita yang hari ini sudah hadir bersama kita ya, Kakak Ardafa. Ya, selamat siang Kak. Selamat siang. Iya, salam sehat ya. Iya, salam sehat. Kakak Ardafa ini juga salah satu staf telecollecting ya di BPJS Kesehatan tentunya. Ya Kak Dafa, kita panggil saja Kak Dafa ya biar lebih akrab nih. Senang sekali ya bisa hadir di podcast RRI Manokwari dan pastinya berbagi informasi penting kepada masyarakat yang ada di Kota Manokwari dan sekitarnya. Dan langsung saja nih Kak Dafa, saya juga penasaran dan mungkin penonton juga penasaran apa sih yang dimaksud dengan program Rehab 2.0 ini dari BPJS Kesehatan. Jadi program New Rehab 2.0 ini adalah merupakan program baru atau pembaruan dari program rehab yang sudah ada sebelumnya yang sudah launching dari 2022. Jadi rehab itu sendiri merupakan singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Jadi kita membantu peserta, apalagi terutama peserta mandiri ya yang memiliki tunggakan banyak atau 24 bulan lah maksimal. Kita bantu mereka untuk meringankan pembayaran iurannya dengan cara dibayarkan secara bertahap atau dicicil gitu. Iya, dalam penyempurnaan program Rehab 2.0 ini tadi kakak bilang sebelumnya ya ada program rehab nih. Apa sih yang membedakan program rehab sebelumnya dengan yang sekarang ini kak? Kalau untuk perbedaan yang signifikan ya, kalau program rehab yang sebelumnya itu hanya fokus di pembayaran tunggakan yang sebelum-sebelumnya tanpa maksudnya memperhitungkan tagihan berjalannya, tetapi tagihan bulan berjalannya itu nanti dibayarkannya akumulasi di akhir. Nah, untuk program New Rehab 2.0 yang baru ini kita sekalian, jadi kita sudah memperhitungkan tagihan yang sudah ada, misalkan dia menunggak selama let's say 10 bulan lah. Jadi itu kan bisa dicicil sampai 5 kali ya, bisa dibayarkan sampai 5 kalinya. Jadi untuk 5 bulan yang berjalan ini sudah diikutkan dalam pembayarannya gitu. Jadi pembaruannya gitu. Jadi begitu cicilannya habis nanti kartunya pesertanya bisa langsung aktif dan dapat digunakan. Jadi semacam solusi ya bagi masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan dalam membayar tunggakan ya. Iya, Kak Dafa, apa sih yang melatar belakangi hadirnya program rehab ini Kak? Nah, untuk yang melatar belakangnya, yang paling utama sendiri adalah rendahnya tingkat keaktifan kepesertaan. Jadi secara tidak langsung peserta yang tidak membayarkan iuran kan otomatis kartunya tidak aktif ya. Jadi itu yang melatar belakangi biar peserta-peserta kita tuh kartunya aktif dan kita kan nggak tahu ya kapan kita sakit. Jadi biar kalau kartunya aktif kan mau digunakan kapan saja bebas. Nah, tapi kalau misalkan pesertanya tidak membayar dalam jangka waktu yang lama sekali, banyak tuh iuran yang belum dibayarkan. Nanti begitu sakit, nah harus keluar uang lebih banyak karena membayarkan tunggakan-tunggakan dari bulan-bulan sebelumnya begitu. Iya, kalau untuk program New Rehab 2.0 ini diperuntukkan untuk siapa nih, Kak Dafa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang paling utama itu kan tentu saja untuk peserta mandiri ya, pekerja mandiri. Terus yang kedua, diperuntukkan untuk peserta-peserta yang sudah beralih segmen, PBPU yang sudah beralih segmen. Misalkan setelah mandiri, dia punya tunggakan, terus ternyata dia beralih entah menjadi pegawai PNS atau menjadi pegawai swasta atau bahkan penerima bantuan iuran. Itu kita juga target kita juga peserta-peserta yang sudah beralih segmen. Baik, terima kasih, sangat menarik ya. Dan Kak Dafa, kita tanya-tanya lagi, Kakak nggak bosan kan? Nggak apa-apa. Kita harus share informasi ini biar
Masyarakat juga tahu Masyarakat ya. tahu, betul. Karena ini memang program baru ya dan masyarakat juga masih Baru awam launching gitu. Februari ini, Oh, betul. Februari ini. Iya. Ya, jadi masyarakat juga harus tahu. Nah, kalau untuk program rehab ini sendiri, apa sih yang bisa didapatkan dari adanya program New Rehab 2.0 ini, Kak? Manfaatnya ya kalau misalkan dibilang peserta tuh maksudnya kita tuh membantu peserta. Jadi peserta tuh mendapat kemudahan untuk membayarkan iurannya. Kalau untuk peserta mandiri bisa dibayarkan sampai 12 kali untuk pembayarannya. Kemudian kalau misalkan untuk yang alih segmen itu bisa sampai 3 tahun untuk yang program New Rehab 2.0 ini. Baik, dan bagaimana sih caranya masyarakat bisa mengikuti program ini? Mungkin ada syarat-syarat tertentu gitu, Kak? Kalau untuk syarat, ini kan kita tadi kan targetnya dua segmen peserta ya, peserta yang masih pekerja mandiri dan juga peserta yang alih segmen. Syaratnya beda. Kalau misalkan peserta yang mandiri, itu dia minimal harus punya tunggakan 4 bulan. 4 bulan ya? Maksimal 24, minimal 4 bulan, maksimal 24 bulan, dan hanya bisa dicicil sampai 12 kali. 12 kali. Kalau untuk peserta mandiri, syaratnya itu aja. Kemudian kalau untuk peserta yang alih segmen, nah ini yang baru dari New Rehab 2.0 ini, yaitu minimal peserta menunggak 2 bulan. 2 bulan, kemudian bisa dicicil sampai 36 kali atau 3 tahun. Kemudian yang ketiga juga itu kan tadi minimal 2 bulan. Nah, dengan pembayaran cicilan setiap bulannya itu minimal 35.000. 35.000 ya. Untuk Iya. yang alih segmen Alih segmen saja. Kalau yang mandiri tidak. tidak ya? Tidak bisa, ya. Iya. Kalau untuk pendaftarannya sendiri gimana, Kak, cara mendaftarnya? Nah, di untuk saat program rehab? ini pendaftaran program rehab baru ada 2 cara. Yang pertama, peserta mendaftar mandiri melalui aplikasi Mobile JKN. Kemudian yang kedua, peserta bisa datang ke kantor untuk dibantu oleh petugas. Hanya ada 2 cara Ya, itu. jadi Iya. online offline ya. Iya, betul. Iya. Dan kalau untuk dengan mekanisme pembayarannya, apakah ada pilihan tenor cicilan nih, Kak, atau tidak ada sama sekali untuk Itu kan program rehab ini kan sudah dicicil, karena maksudnya kayak misalkan peserta menunggak tadi minimal 4 bulan, ya sudah dia bisa bayar itu 2 kali gitu. Jadi kayak caranya maksimal jumlah cicilannya itu bergantung dari berapa bulan dia menunggak. Jadi setengahnya dari itu gitu. Iya, Kak Dava, dengan adanya program ini tentu banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih terkait dengan program Rehab 2.0 ini, Kak. Jadi manfaat yang utama yaitu tadi kan kita membantu peserta nih meringankan cicilannya dia. Kalau misalkan peserta yang alih segmen, kalau untuk yang alih segmen ini kita bantunya dalam hal misalkan dia sakit tapi dia kartunya alih segmen itu kan kartunya pasti aktif ya. Akan tetapi nantinya kalau misalkan rumah sakit sudah sampai di tahap akhir dia mau keluar, maksudnya keluar dari rumah sakit, itu nanti akan ada SEP ataupun surat penjaminan yang tidak bisa terbit. Karena apa? Karena si peserta alih segmen ini dia ternyata masih punya tunggakan yang belum dibayarkan gitu. Dan ini tadi kelewat nih, Kak. Bagaimana sih pendaftaran rehab melalui mobil JKN ini? Nanti kalau misalkan alur untuk mendaftar melalui mobil JKN sendiri itu paling gampang karena peserta bisa daftar sendiri, bisa tahu jumlah cicilannya berapa setiap bulannya, mau pilih sendiri berapa bulan. Jadi peserta tinggal install aplikasi Mobile JKN baik di App Store maupun di Play Store. Kemudian peserta memilih menu rencana pembayaran bertahap atau rehab. Terus nanti tinggal nanti kan di situ sudah ada datanya ya. Nomor kartu, terus jumlah tunggakannya berapa, terus berapa bulan dia menunggak. Nanti bisa pilih langsung dari aplikasi Mobile JKN. Itu yang paling gampang dan paling simpel, tanpa harus datang ke kantor. Kalau yang lebih jelasnya lagi ke kantor ya. Ya, biar diarahkan langsung oleh petugas kita di kantor. Gitu. Kak Dava, ini apakah selama masa pembayaran ini status kepesertaan JKN bisa langsung aktif atau seperti apa nih, Kak? Nah, kalau misalkan dia sudah ikut program rehab ya,
sayangnya kartunya belum aktif Iya. selama periode dia mencicil. Kecuali nanti dia, misalkan dia cicil 2 kali ya, pembayaran pertama itu kartunya belum aktif, tapi setelah lunas di pembayaran kedua kartunya bisa langsung aktif dan bisa langsung digunakan gitu. Iya, menarik Jadi ya. harus lunas dulu Iya. memang. Jadi ini adalah kesempatan ya bagi masyarakat untuk tetap Iya, mendapatkan betul. layanan kesehatan ya. Tanpa perlu harus, memikirkan tunggakan yang banyak Iya. karena bisa dibayarkan secara bertahap. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih ya, tapi waktu kita juga yang membatasi nih Kak. Mungkin akhir dari podcast kita mungkin Kakak mungkin bisa pesan kepada masyarakat terkait dengan program Rehab 2.0 ini Kak. Jadi kalau untuk misalkan pesan-pesannya untuk masyarakat ya, untuk semua masyarakat yang memang dirasa dia punya tunggakan iuran baik itu yang pekerja mandiri ataupun peserta yang alih segmen, saya menghimbau untuk kepada masyarakat untuk membayarkan ataupun setidaknya mendaftar di program rehab ini. Karena apa? Karena kan kita tidak tahu ya ke depannya kita entah kita ataupun keluarga kita yang sakit atau bagaimana. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftar di program New Rehab 2.0. Iya baik, terima kasih ya Kak Dava penjelasannya dan juga informasi yang sangat menarik tentunya ya bagi masyarakat Manokwari dan mungkin sekitarnya. Semoga program New Rehab 2.0 ini bisa membantu lebih banyak masyarakat di Manokwari ya. Amin. Dan bagi penonton podcast RRI Manokwari yang ingin mendaftar atau mengetahui lebih lanjut seperti yang tadi Kak Dava bilang ya, langsung mendaftar di mobile JKM atau langsung datang ke kantor BPJS ya terdekat. Dan saya Angel Boy Mau pamit undur diri ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Kak Dava dengan program New Rehab ya 2.0 atau mungkin program-program BPJS kesehatan lainnya Kak. Jangan bosan-bosan ya kalau kita ajak podcast nih Kak. Ya, Sobat RRI terima kasih Anda bersama kami di podcast RRI hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa.